Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azi Nur Ferdana, NIM T2019-1219. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan atau menjelaskan tentang proposal yang saya buat. Proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas di kelas PAI A5 di UIN Jember. Proposal kali ini saya mengangkat judul meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam materi meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah dengan menggunakan metode quantum teaching and learning. Proposal ini dibuat sesuai format dari kampus UIN sendiri. Berikut daftar isinya. Yang pertama ada halaman sampul, kata pengantar, daftar isi yang berisi judul, latar belakang masalah, dan selanjutnya permasalahan yang berisi identifikasi masalah, rumusan masalah, dan selanjutnya cara pemecahan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kajian pustaka. Kajian pustaka berisi kajian terdahulu, dan yang kedua kajian teori. Di dalam kajian teori terdapat yang pertama disesuaikan dengan problem, yang kedua disesuaikan dengan pemecahan masalah, yang ketiga disesuaikan dengan relevansi atau problem dan pemecahan problem. Selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Selanjutnya metode penelitian. Dalam sebuah metode penelitian ada pun sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua, lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Yang ketiga, prosedur penelitian. Yang keempat, pelaksanaan siklus penelitian. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Yang keenam, instrumen penelitian. Yang ketujuh, teknik analisis data. Yang kedelapan, keabsahan data. Yang kesembilan, indikator keberhasilan. Dan yang kesepuluh yaitu tim peneliti. Selanjutnya ada daftar pustaka. Dan selanjutnya lagi ada pun lampiran-lampiran yang disertakan. Seperti lampiran yang pertama RPP siklus 1 dan 2. Yang kedua instrumen observasi. Yang ketiga instrumen wawancara. Yang keempat lampiran instrumen angket. Yang kelima instrumen field note atau biasa disebut dengan catatan lapangan. Yang keenam, instrumen penilaian hasil belajar atau tes setiap siklus. Selanjutnya saya akan membahas sedikit demi sedikit. Yang pertama yaitu judul meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam materi meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah dengan metode quantum teaching and learning. Berikut adalah judulnya. Yang kedua, latar belakang masalah. Pendidikan adalah upaya dan terencana dalam proses pembimbingan atau pembelajaran bagi setiap individu agar tumbuh berkembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat, dan berakhlak. Pendidikan merupakan sebuah program yang melibatkan sebuah komponen yang bekerja sama dalam sebuah proses untuk mencapai tujuan yang telah diprogramkan. Dalam pembuatan proposal kali ini ada pun identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah dan penelitian dengan judul meningkatkan hasil belajar PAI dengan materi meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah dengan menggunakan metode quantum teaching and learning pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tegal Delimo tahun ajaran 2020-2021 sebagai berikut. Yang pertama, siswa teridentifikasi kurang mengenal pribadi luhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, siswa teridentifikasi kurang mengenal bagaimana sosok teladan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun rumusan masalah sebagai berikut.
Yang pertama, apakah penggunaan metode quantum teaching and learning dapat meningkatkan hasil belajar materi meneladani perjuangan Rasulullah di Makkah pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tegal Trimo. Yang kedua, apakah penggunaan metode quantum teaching and learning ini dapat meningkatkan siswa pada kelas 10 SMA Negeri 1 Tegal Trimo untuk mengenal bagaimana sosok teladan Rasulullah pada saat perjuangan Rasulullah di Makkah. Dalam pembuatan proposal, adapun tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui apakah penggunaan metode quantum teaching and learning dapat meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam materi meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tegal Trimo. Yang selanjutnya, untuk mengetahui apakah penggunaan metode quantum teaching and learning ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk mengenal bagaimana sosok teladan Rasulullah pada saat perjuangan Rasulullah di Makkah. Adapun manfaat penelitian, yang pertama adalah manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis, yang ketiga cukup itu saja, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Yang selanjutnya, dalam sebuah proposal, adapun hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dengan menggunakan metode quantum teaching and learning dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam materi meneladani perjuangan Rasulullah di Makkah pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tegal Trimo tahun ajaran 2020-2021. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Alasan penulis menggunakan pendekatan kuantitatif adalah dengan mempertimbangkan yang dikemukakan oleh Ari Kunto 2006 tentang sifat umum penelitian kuantitatif antara lain kejelasan unsur, tujuan, subjek, sumber data yang sudah mantap dan rinci sejak awal, dapat menggunakan sampel, kejelasan desain penelitian, analisis data yang dilakukan setelah semua data terkumpul. Yang selanjutnya yaitu lokasi dan waktu subjek penelitian. Yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang keempat, pelaksanaan siklus penelitian. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Adapun sebagai berikut, seperti wawancara, metode dokumentasi, dan observasi. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Yang ketujuh, teknis analisa data. Yang kesembilan, maksud saya yang kedelapan, yaitu keabsahan data. Yang kesembilan, indikator kinerja. Dan yang selanjutnya, yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka berisi semua referensi yang telah dituliskan dalam pembuatan proposal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tugas proposal kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.